Halo Mina, jumpa lagi bersama Digi Channel. Kali ini kami akan membahas alur cerita anime Tokyo Revengers season kedua. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Di awal scene, Takemichi nampak sangat syok menahan rasa sakit luar biasa di kakinya karena tembakan Kisaki. Namun yang lebih buruk dari itu semua, Chifuyu telah tewas tepat di sebelahnya. Kisaki lantas menodongkan pistolnya tepat di kening Takemichi. Dia memastikan kalau Takemichi akan mati dan menyusul Chifuyu. Namun dia sangat kesal saat mengetahui kalau Takemichi hanya pasrah menerima keadaan. Anehnya, Kisaki malah menangis sambil mengucapkan kata perpisahan. Selain itu, dia juga mengungkapkan kalau Takemichi adalah pahlawannya. Ketika Kisaki hendak menarik trigger pistolnya, tiba-tiba lampu langsung padam dan terdengar suara gaduh perkelahian. Beberapa saat kemudian, Takemichi sadar dan menemukan dirinya telah berada di pinggiran sungai. Ternyata Takemichi telah diselamatkan oleh Kazutora. Selain itu, Kazutora juga memberikan pertolongan pertama pada luka di kaki Takemichi. Saat Takemichi hendak menyapa, anehnya Kazutora malah menghajar dan menendangnya habis-habisan. Kazutora sangat kesal karena tempo hari dia menyaksikan beberapa anggota Toman yang tega menghajar seorang wanita. Tentu saja dia melampiaskan kekesalannya pada Takemichi dan menanyakan pada Takemichi sejak kapan Toman berubah semakin buruk. Saat ini Kazutora hanya ingin menyelamatkan Chifuyu. Pikirannya pun terbang ke masa lalu, di mana waktu itu Chifuyu menantinya ketika dia baru saja keluar dari dalam penjara. Di dalam mobil, Chifuyu mengungkapkan kalau Toman telah berubah semakin buruk, di mana mereka menjadi geng kriminal tanpa etika dan tidak tersentuh sedikitpun oleh hukum. Chifuyu mengajak Kazutora untuk mengembalikan kondisi Toman seperti sedia kala. Takemichi pun menyadari kalau selama ini Chifuyu berjuang sendirian, sementara dia tidak bisa membantu sama sekali. Kazutora menyalahkan Takemichi yang terus melayani kemauan Kisaki. Sebenarnya harapan satu-satunya untuk memperbaiki keadaan Toman hanyalah Draken. Sayangnya dia telah dihukum mati. Kondisi pun semakin parah ketika Maiki menghilang. Kazutora lantas mengingatkan Takemichi akan harapan Maiki di masa lalu, di mana Maiki ingin menciptakan era baru bagi para berandalan. Maiki dan yang lainnya tidak berharap Toman jadi seperti ini. Mendengar penuturan Kazutora, Takemichi lantas menangis. Dia pun meyakini kalau Toman yang sebenarnya bukanlah geng kriminal. Keduanya pun bekerja sama untuk mengembalikan kondisi Toman seperti dulu. Di dalam mobil, Takemichi lantas mendapat penjelasan dari Kazutora, di mana perubahan Toman disinyalir adalah ulah Maiki sendiri. Sebulan yang lalu, Mitsuya menghilang setelah diutus Maiki. Insiden penangkapan Takemichi semalam mengakibatkan Pahchin dan Pehyan terbunuh. Kazutora pun mengungkapkan kalau Maiki telah berubah menjadi jahat dan berusaha melenyapkan anggota geng Toman terdahulu. Maiki yang sekarang sama sekali tidak mempercayai teman-temannya. Semua kebusukan Toman dilakukan atas perintah Maiki, dan Kisaki di sini hanya bertugas untuk menurutinya saja. Kazutora ingin sekali berbicara dengan Maiki dan membuatnya menjauh dari Kisaki serta kucuran dana dari Black Dragon. Untuk itulah dia meminta bantuan Takemichi untuk bersama-sama menyelamatkan Maiki. Black Dragon adalah sisa-sisa geng motor tua yang bergabung dengan Toman dan menjadi anak buah Maiki. Walaupun Black Dragon adalah alasan terbentuknya Toman, namun mereka tega melakukan perbuatan kotor hanya demi uang. Kazutora dan Chifuyu lantas bekerja sama dengan Naoto untuk menyudutkan Kisaki. Walau mereka berhasil menyudutkan Kisaki dan hampir menangkapnya, sayangnya Kisaki masih bisa lolos. Kazutora pun menurunkan Maiki di sebuah gang kecil untuk bertemu dengan seseorang. Takemichi mulai bertanya-tanya, siapakah orang yang akan ditemuinya ini? Namun dia langsung lega, karena orang yang ditemuinya ternyata adalah Naoto. Sayangnya dia sangat bingung dan kaget, karena Naoto langsung memborgol dan menangkapnya atas tuduhan pembunuhan berencana. Kazutora sendiri tidak bisa berbuat banyak, karena banyak detektif yang menghalanginya. Shin pun berpindah di kantor polisi,
di mana Naoto meminta Takemichi untuk melihat video rekaman yang dibuat Chifuyu secara diam-diam. Dalam video tersebut, Takemichi berlaku seperti preman dan sangat garang. Dia memerintahkan Shindo Atsushi untuk membunuh seseorang atas perintah Kisaki. Bodohnya, Takemichi tidak tahu siapa yang akan dibunuh. Nantinya akan ada seseorang yang menghubungi dan menjelaskan detailnya pada Sendo. Takemichi juga membentak Sendo dan kehilangan empati. Padahal saat itu istri Sendo sedang mengandung anak keduanya. Naoto pun meneruskan video selanjutnya, di mana Takemichi menangis dan marah sambil membanting perabotan. Dia mengumpat sejadi-jadinya karena Kisaki telah menjebaknya untuk membunuh Hina. Fakta ini pun membuat Takemichi sangat terpukul, karena secara tidak langsung dirinya lah yang membunuh Hina. Walaupun Naoto menyadari kalau Takemichi telah diperalat, namun Takemichi mulai menyerah karena usahanya selalu saja gagal. Dia menangis keras karena Hina dan beberapa temannya meregang nyawa. Ketika Takemichi sangat down, Naoto langsung menangis dan memeluknya. Bagaimanapun juga, Takemichi bukanlah orang yang tidak berguna dan berhasil menyelamatkan Naoto. Selain itu, sosok yang selalu menjaga perasaan anggota geng Tokyo Manji hanyalah Takemichi seorang. Naoto sangat yakin kalau Takemichi bisa mengubah keadaan dan menyelamatkan kakaknya. Naoto nampaknya memiliki firasat kalau Kisaki tertarik dengan Takemichi dan Hina. Ini bukanlah kebetulan, apalagi Kisaki selalu berhasil membunuh Hina berkali-kali. Untuk saat ini Naoto tidak memiliki rencana apapun, apalagi petugas polisi mulai datang dan hendak menggelandang Takemichi ke penjara pusat. Untuk itulah Naoto mengajak Takemichi untuk berjabat tangan dan memperbaiki keadaan di masa lalu. Takemichi pun bertekad untuk menyingkirkan mantan Black Dragon serta Kisaki Teta dari tubuh Toman. Selain itu, dia juga bertekad untuk menyelamatkan Hina dan teman-teman lainnya. Sesaat kemudian, Takemichi tersadar di sebuah arena bowling bersama Hina. Dia sangat mahir bermain bowling dan sering strike. Ketika Takemichi melempar bola bowlingnya, tanpa diduga lelaki di sebelahnya juga melempar bowling dan keduanya sama-sama strike. Takemichi pun agak terkejut melihat sosok lelaki jangkung dengan rambut nyentriknya. Setelah melihat dengan lebih seksama, Takemichi merasa kalau dia pernah bertemu dengan lelaki besar di hadapannya saat ini. Namun lelaki tersebut menyadari lebih dulu dan memastikan kalau Takemichi adalah kapten divisi 1 Toman. Dia lantas memperkenalkan dirinya, di mana dia adalah wakil kapten divisi 2 Toman, yaitu Shiba Hakai. Takemichi pun mengingat kalau Hakai adalah salah satu mantan Black Dragon di masa depan. Tentu saja dia sangat terkejut dan bingung, apalagi saat ini status Hakai adalah wakil kapten divisi 2 Toman. Ingatan Takemichi kembali ke masa depan, di mana saat itu Kazutora berkata kalau Shiba Hakai adalah pemimpin ke-11 geng Black Dragon. Rumornya, Hakai telah membunuh pemimpin sebelumnya hanya demi uang dan langsung mengambil alih kursi kekuasaan. Kembali ke arena bowling, Takemichi sangat tertantang dan tidak mau kalah dari Hakai dalam bermain bowling. Apalagi Hina mulai tertarik pada kemampuan Hakai. Keduanya pun selalu strike. Bedanya, Hakai menggunakan bola yang lebih berat dari Takemichi. Tentu saja Takemichi agak shock karena bola tersebut digunakan oleh atlet profesional. Takemichi pun pada akhirnya kalah dari Hakai dengan selisih 1 poin saja. Setelah itu mereka melanjutkan beberapa permainan game dan tentu saja Takemichi selalu dikalahkan dengan begitu telak oleh Hakai. Selesai bermain, Hakai nampak sangat senang dan dia menganggap Takemichi layaknya saudara sendiri. Saat itu Shiba Yusuha bertanya pada Takemichi, mengapa Takemichi yang nampak lemah bisa menjadi kapten divisi 1, padahal Hakai sebenarnya jauh lebih kuat darinya. Takemichi sendiri agak bingung menanggapi pertanyaan Yusuha. Hakai pun menjelaskan kalau dia tidak mau jadi pimpinan, tentu saja karena banyak larangan yang bisa membuat kepalanya jadi pusing. Bagaimanapun juga, Hakai sangat menyukai kebebasan. Melihat Hakai yang begitu baik, Takemichi pun mulai bertanya-tanya, apakah Hakai adalah pemimpin Black Dragon di masa depan yang sangat kejam. Hubungan Hakai dan Mitsuya juga sangat baik. Dia sangat menghormati Mitsuya yang merupakan kaptennya di geng Tokyo Manji. Menurut Takemichi, Mitsuya dan Hakai adalah kombinasi yang sangat bagus. Sayangnya di masa depan, Black Dragon yang dipimpin Hakai akan bekerja sama dengan Kisaki Teta untuk memberantas habis anggota lama Toman. Bagaimanapun juga, Hakai di masa depan sangat berbeda dengan Hakai yang ditemui Takemichi saat ini. Pastinya nanti bakalan ada sesuatu yang mengubah sikap Hakai.
Dan tentu saja saat itu Takemichi akan menghentikannya hingga Black Dragon yang merusak Toman di masa depan tidak akan pernah ada. Di persimpangan jalan, kondisi tiba-tiba berubah menjadi tegang karena kemunculan geng Black Dragon. Dengan sangat serius, Hakai meminta maaf pada Takemichi dan memintanya untuk segera pergi dari tempat ini. Takemichi pun mengenali mantan Black Dragon di masa depan, yaitu Kokonoi Hajime. Ketika Koko mengetahui kalau Takemichi adalah kapten divisi 1 Toman, dia pun langsung kesal dan tidak akan melepaskan Takemichi begitu saja. Semua geng lain akan dibantai jika berani memasuki wilayah kekuasaan Black Dragon. Saat itu juga Inui Seishu yang merupakan wakil kapten Black Dragon langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Takemichi. Hakai lantas memperingatkan Black Dragon untuk tidak menyentuh Takemichi. Namun Hakai tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan Black Dragon. Takemichi pun sangat bingung karena semua member Black Dragon ingin mengalahkannya agar mendapatkan reputasi tinggi. Karena tidak bisa dinasehati, Hakai pun meninju salah seorang member Black Dragon hingga jatuh pingsan. Dia pun meminta maaf pada Takemichi karena telah melibatkannya. Disinilah Takemichi mengetahui kalau bos Black Dragon adalah Shiba Taiju, di mana orang tersebut adalah kakak kandung dari Hakai dan Yusuha. Hakai sangat kesal karena Taiju tidak pernah pulang dan memperdulikan keluarganya. Melihat bosnya dihina, Inui yang tidak terima langsung menodongkan pisaunya pada Hakai. Sebenarnya Hakai santai saja, hanya saja Yusuha langsung menendang Inui karena telah mengancam adiknya. Walau Hakai dan Yusuha adalah adik kandung bosnya, Inui tidak segan dan akan menghabisi semuanya. Takemichi pun bersiap melindungi Hina, dan situasi ini membuatnya sangat yakin kalau Black Dragon adalah geng berandalan yang sangat berbahaya. Dia pun akhirnya menuruti saran Yusuha dengan memutuskan pergi meninggalkan TKP bersama Hina. Sayangnya saat itu Shiba Taiju berlari dan melesatkan lengannya ke leher Takemichi. Tentu saja Takemichi sangat kesakitan dan tidak berdaya. Masih belum puas, Taiju kembali menghajar Takemichi hingga terjungkal. Ketika mengetahui kalau Takemichi adalah kapten divisi 1 Toman, Taiju langsung tertawa lebar dan menendang Takemichi dengan sepatu bootnya. Taiju merasa terhina karena Hakai berani membawa anggota Toman dan tidak mau menerima tawarannya untuk masuk ke dalam Black Dragon. Dengan sangat serius, Taiju memerintahkan Hakai untuk menghajar Takemichi hingga mati. Hakai pun nampak ketakutan dan seakan-akan tidak mampu menolak perintah kakaknya. Hakai benar-benar sangat tertekan dengan perintah kakaknya. Taiju terus memaksanya untuk menghajar Takemichi hingga tewas. Sebagai sesama anggota Toman, Hakai harus bertanggung jawab karena telah membawa Takemichi memasuki wilayah kekuasaan Black Dragon. Walau Hakai sudah memohon-mohon, namun Taiju tidak mau tahu dan terus mengancamnya. Selain itu, Taiju mengingatkan bahwa ikatan keluarga harus lebih diutamakan daripada ikatan teman. Yusuha pun dapat pukulan keras ketika mencoba menghentikan intimidasi Taiju pada Hakai. Tentu saja Takemichi langsung bangkit dan membela Yusuha yang merupakan seorang wanita. Dia berani mengatai Taiju yang tega menyakiti wanita, apalagi wanita tersebut adalah adik Taiju sendiri. Tentu saja Taiju langsung marah dan menghajar Takemichi dengan begitu brutal. Tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan tindakan Taiju. Bahkan saat Hina mencoba menghentikannya, Taiju tidak peduli dan menghajarnya. Untungnya Takemichi bergerak cepat dan segera melindungi Hina. Melihat kondisi Takemichi yang cukup parah, Hakai pun berusaha menghentikan Taiju. Namun Taiju meminta Hakai untuk memberikan ganti yang sepadan agar Takemichi dilepaskan. Saat itulah dengan tegas Hakai menyatakan akan berhenti menjadi anggota Toman dan masuk ke dalam Black Dragon untuk membantu Taiju. Tentu saja tawaran Hakai membuat Taiju langsung tersenyum dan melepaskan Takemichi. Beberapa saat kemudian, Takemichi tersadar dari pingsannya. Dia pun menemukan dirinya digendong Hakai untuk menuju rumah sakit. Hina sangat bersyukur melihat Takemichi yang masih baik-baik saja. Takemichi pun meminta maaf pada Hakai karena Hakai harus keluar dari Toman karenanya. Hakai pun tidak mengapa, dan dia berterima kasih pada Takemichi karena telah membela Yusuha. Takemichi pun mengingat pesan Kazutora di masa depan, di mana Shiba Hakai akan menjadi pemimpin Black Dragon di masa depan setelah membunuh Shiba Taiju. Pada malam harinya, Takemichi terbangun setelah bermimpi tentang kengerian geng Black Dragon. Dia menyimpulkan kalau Hakai pasti akan membunuh kakaknya sendiri, yaitu Shiba Taiju. Jika hal tersebut terjadi,
maka Black Dragon di masa depan akan semakin memperburuk keadaan. Walau rasanya mustahil, Takemichi harus tetap bergerak dan melakukan pendekatan pada Black Dragon sendirian. Ternyata saat itu Takemichi tidak sendirian di kamar. Semua rekan-rekannya datang untuk menjenguknya, termasuk Chifuyu. Sendo memulai percakapan, di mana Black Dragon telah merusak perdamaian setelah menghajar Takemichi. Padahal Black Dragon sudah tahu kalau Takemichi adalah kapten divisi 1 Toman. Chifuyu mengungkapkan kalau Black Dragon adalah pasukan pembunuh dan geng petarung yang cukup ganas. Mereka menguasai wilayah Kanto dalam waktu yang cukup lama. Toman dan Black Dragon memiliki hubungan yang dalam. Toman terbentuk karena adanya geng Black Dragon. Setelah mengalahkan Black Dragon generasi ke-9, Toman pun langsung jadi terkenal. Namun berbeda dengan Black Dragon generasi ke-10. Black Dragon yang sekarang memiliki anggota yang sangat kuat. Taiju melatih anggotanya dengan keras layaknya pasukan militer. Selain itu, Taiju memiliki koneksi dengan para konglomerat dan menjual jasa premannya untuk mendapatkan banyak uang. Sesaat kemudian, Chifuyu mengajak Takemichi jalan-jalan dengan motornya. Mereka pun kebut-kebutan di jalanan dan berhenti di pinggiran kota. Chifuyu memamerkan motornya, di mana motor tersebut adalah peninggalan Baji. Takemichi cukup tegang karena mengira Chifuyu akan menasehatinya, terutama tentang niatnya mendekati geng Black Dragon. Bukan tanpa alasan, apalagi di masa depan Chifuyu dan Sendo akan terbunuh. Padahal Chifuyu sebenarnya hanya ingin mengajak Takemichi untuk santai-santai, menikmati suasana malam agar tidak murung. Tanpa diduga, Takemichi mengungkapkan rahasia terbesarnya di hadapan Chifuyu, di mana dia adalah seorang penjelajah waktu. Dia pun tidak bisa berhenti dan terus menceritakan tentang kekuatannya. Mulai dari kematian, bergabung dengan Toman, hingga usahanya menyelamatkan Hina. Kisah tentang Maiki, Draken dan bahkan Kisaki diungkapkannya tanpa keraguan. Dan yang terpenting adalah kisah Chifuyu sendiri, di mana dia akan tewas di tangan Kisaki. Takemichi berani membuka rahasianya karena Chifuyu adalah orang yang rela mati demi dirinya di masa depan. Chifuyu sebenarnya menyadari keanehan pada Takemichi. Dia hanya tidak menyangka kalau Takemichi adalah manusia dari masa depan. Dia kagum pada Takemichi yang selalu berjuang sendiri, meski tidak ada yang memujinya. Takemichi pun tidak menyangka kalau Chifuyu percaya pada ceritanya. Dia pun menangis dan yakin kalau keputusannya bercerita ini adalah pilihan yang terbaik. Pada keesokan harinya, para petinggi Toman sedang mengadakan rapat dadakan tentang insiden buruk yang dialami Takemichi. Black Dragon sengaja menghajar Takemichi, walau sudah mengetahui status Takemichi yang merupakan kapten divisi 1 Toman. Itu artinya, Black Dragon telah menyatakan perang melawan Tokyo Manji. Hakai pun disidang di tempat dan dimarahi habis-habisan oleh para petinggi. Dia lantas meminta maaf dan siap menerima segala hukuman, apalagi statusnya adalah saudara dari bos Black Dragon saat ini. Dengan lantang, Hakai mengundurkan diri dan akan meninggalkan Toman hari ini juga. Tentu saja Takemichi langsung menyela dan sangat keberatan jika Hakai keluar. Kemarin malam, dia sudah membuat strategi dengan Chifuyu untuk meyakinkan Maiki. Bagaimanapun juga, Maiki adalah kuncinya. Jika Maiki menentang kepergian Hakai, maka masalah akan selesai. Sayangnya semua rencana gagal total, hingga membuat Takemichi benar-benar sangat frustasi. Maiki pun menyerahkan segala keputusan pada Mitsuya, karena ini adalah masalah divisi kedua. Ketika Takemichi merasa gagal membuat perubahan, tanpa diduga Mitsuya begitu menentang kepergian Hakai dari Toman. Mitsuya pun meminta Hakai untuk mempertemukannya dengan Taiju. Shin pun kembali ke masa lalu, di mana siang itu Hakai memukuli seorang bocah hingga babak belur. Mitsuya yang kebetulan lewat langsung menghentikan Hakai dan meminta Hakai untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain. Itulah awal pertemuan Hakai dengan Mitsuya, dan mulai dari situlah Hakai begitu menghormati Mitsuya. Mitsuya pun menemui Taiju di sebuah gedung pencakar langit yang megah. Tanpa disangka, Mitsuya akan melepaskan Hakai untuk bergabung dengan Black Dragon dan dia tidak akan berhubungan dengan Hakai lagi. Tentu saja Takemichi langsung protes karena pernyataan Mitsuya berbeda dengan sebelumnya. Namun Mitsuya memberi syarat agar Taiju melepaskan Yuzuha dari cengkramannya. Dia juga menegaskan kalau Hakai tidak meninggalkan Toman karena takut dengan Taiju. Hakai melakukan hal tersebut hanya untuk melindungi Yuzuha. Hal ini pun sontak membuat Taiju geram dan melepaskan pukulan kuatnya pada Mitsuya.
Hebatnya, Mitsuya sanggup menahan serangan Taiju dengan lengannya. Mitsuya pun menegaskan kembali pernyataannya, dan jika Taiju menolak, maka akan terjadi perang besar-besaran antara Toman dan Black Dragon. Taiju pun tersenyum senang, dan langsung menyetujuinya dengan menjabat tangan Mitsuya. Dia juga berjanji tidak akan menyentuh Yuzuha lagi. Di luar gedung, Takemichi pada akhirnya tidak kuasa menahan Hakai untuk bergabung dengan Black Dragon. Mitsuya pun kembali berpesan pada Hakai agar terus menggunakan kekuatannya untuk melindungi orang lain walaupun keadaannya sangat sulit. Mendengar nasihat tersebut, membuat Hakai tak kuasa menahan air matanya. Di malam harinya, Hakai menemui Takemichi di taman pinggiran sungai. Dia titip salam pada Mitsuya, karena selepas ini dia akan jarang bertemu dengan Mitsuya lagi. Hakai berkisah kalau keluarganya sangat kacau balau, dan bapaknya jarang pulang ke rumah. Jadi selama ini sosok yang mengatur keluarganya adalah kakak tertuanya, yaitu si Taiju. Taiju sudah jadi bos mulai dari kecil. Selain kuat, Taiju mampu menarik hati banyak orang. Dia tidak pernah setengah-setengah dalam menggunakan kekerasan fisik, apalagi pada saudara dan saudarinya. Cara Taiju menyayangi adik-adiknya adalah dengan main fisik. Hal ini pun terpatri di dalam hati Hakai, kalau cinta adalah hal yang sangat menyakitkan. Namun Mitsuya membuat dunia Hakai jadi terbalik. Walau keluarga Mitsuya hidup serba sulit, namun dia tetap tersenyum dan baik pada adik-adiknya. Hakai pun berjanji untuk melindungi keluarganya setelah menerima nasihat dari Mitsuya untuk melindungi orang lain dengan kekuatannya. Hakai yakin kalau Taiju tidak akan pernah menepati janjinya pada Mitsuya. Taiju tidak mungkin melepaskan Yuzuha begitu saja. Walau gemetaran dan ketakutan, Hakai sudah memutuskan untuk membunuh Taiju. Dia bahkan sudah siap jika nantinya harus ditangkap polisi. Dia keluar dari geng karena tidak ingin merusak reputasi Toman. Setelah mendengar kisah Hakai, Takemichi yang kesal memutuskan untuk menghancurkan Black Dragon. Chifuyu pun menyetujuinya, karena jika Black Dragon hancur, maka masa depan pasti akan berubah. Mereka pun mengutarakan keinginannya untuk menghancurkan Black Dragon pada para petinggi Toman. Sayangnya Draken langsung menolak hal tersebut. Draken tidak mau kalau Toman menghancurkan perdamaian yang diatur Mitsuya, karena tindakan tersebut bisa mengotori nama Mitsuya. Ketika Takemichi dan Chifuyu hendak bekerja sendiri, tanpa diduga Kisaki dan Hanma menawarkan kerjasama untuk menghancurkan Black Dragon. Walaupun terjadi sedikit perselisihan, namun akhirnya semuanya sepakat. Kisaki pun mengajak semuanya untuk menemui informannya di sebuah tempat karaoke. Mereka ingin menggali informasi tentang keseharian Taiju. Namun saat menggali informasi lebih dalam, tiba-tiba saja Koko datang dan langsung membawa si informan untuk dibantai. Anehnya, Koko malah memberikan informasi penting tentang Taiju setelah diberikan uang 100.000 yen. Koko mengungkapkan kalau Taiju selalu didampingi oleh 5 orang pengawal, kecuali satu hari, yaitu tanggal 25 Desember, bertepatan dengan hari Natal. Setiap malam Natal, Taiju selalu berdoa sendirian di dalam gereja. Setelah memberi info tersebut, Koko pun langsung berlalu begitu saja. Disinilah Kisaki berkata, kalau dia mencari informasi ini bukan hanya sekedar untuk menyerang Taiju saja. Takemichi pun sadar, kalau satu-satunya waktu yang tepat bagi Hakai untuk membunuh Taiju, yaitu saat malam Natal. Jadi sudah sangat jelas, di malam tersebut mereka berempat akan menghentikan Hakai, sekaligus menghancurkan Taiju. Setelah menegaskan tentang rencana rahasia pembantaian Taiju, Kisaki malah membahas tentang kondisi Maiki yang saat ini mulai melemah. Chifuyu pun langsung naik pitam, apalagi sebelumnya Kisaki telah menyebabkan kaptennya tewas. Kisaki sendiri tidak memperdulikan amarah Chifuyu. Dia sangat benci membuang waktu dan ingin segera mendengar jawaban dari Takemichi. Dalam perjalanan kembali, Chifuyu benar-benar menolak untuk bekerja sama dengan Kisaki. Dengan penuh emosi, Chifuyu mengingatkan kalau Kisaki adalah orang yang telah membunuh Baji dan Hina. Tekanan Chifuyu membuat Takemichi ikutan tegang, dan sejujurnya dia juga tidak mau bekerja sama dengan Kisaki. Namun tidak ada cara lain. Mungkin dengan cara ini rahasia Kisaki akan terbongkar. Mungkin juga nantinya akan ada cara untuk mengusir Kisaki dari tubuh Toman. Takemichi sudah tidak mau lagi melihat nasib buruk teman-temannya di masa depan. Untuk itulah dia terpaksa bekerja sama dengan Kisaki. Dia pun memohon agar Chifuyu mendukung keputusannya. Chifuyu lantas menghela nafas dan pada akhirnya menyetujui kemauan Takemichi. Sesaat kemudian, Takemichi dan Chifuyu kembali menemui Kisaki. Di sini Takemichi memberikan jawabannya.
di mana dia akan bekerja sama dengan Kisaki hingga malam pertempuran saja. Kisaki pun nampak senang dan menghargai keputusan Takemichi. Namun Chifuyu menegaskan kalau mereka hanya ingin melindungi Hakai dan tidak berniat untuk akur dengan divisinya Kisaki. Esoknya sepulang sekolah, Takemichi berjumpa dengan Hina dan Naoto. Mereka pun pulang bersama sambil membicarakan tentang kegiatan sekolah masing-masing. Takemichi pun sangat terkejut. Ternyata dia sudah ada janji dengan Hina bersamaan dengan rencana penyerangan bos Black Dragon. Sesaat kemudian, Naoto pamitan pulang karena dia benci membuang waktunya dengan santai-santai di taman seperti saat ini. Mendengar kalimat membuang waktu, tanpa sadar mengingatkan Takemichi dengan sosok Kisaki. Tanpa diduga, ternyata Hina juga mengenal Kisaki Teta. Hina dan Kisaki adalah teman mulai dari SD. Kala itu di kelas insentif, Kisaki adalah siswa pendiam namun sangat pintar. Hina pun begitu kagum karena Kisaki sering juara 1 ujian percobaan nasional. Hina dan Kisaki kadang pulang bersama karena rumah mereka berdekatan. Namun saat Kisaki masuk SMP swasta, Hina tidak pernah bertemu dengannya lagi. Hina pun mengisahkan tentang pertemuan awalnya dengan Takemichi, di mana saat itu ada beberapa bocah SMP yang menyiksa seekor kucing di taman. Tentu saja Hina langsung menegur para bocah tersebut, walau dia sudah diperingatkan Kisaki untuk tidak ikut campur karena sangat berbahaya. Hina pun dibully hingga membuatnya mulai menangis. Tiba-tiba saja saat itu muncul seorang bocah yang membantu Hina dengan gaya noraknya. Bocah berlagak pahlawan ini menceramahi para bocah SMP karena telah melakukan tindakan tidak terpuji. Sayangnya si bocah pahlawan malah dibantai habis dan benar-benar tidak berdaya. Namun dia tetap tegar dan pergi meninggalkan Hina setelah memberikan beberapa nasihat pada gadis tersebut. Hina pun sangat kagum dengan tindakan si bocah, di mana bocah tersebut tidak lain adalah Takemichi. Walaupun Takemichi lupa, namun Hina tidak mengapa. Takemichi tetap menolong meski sudah tahu akan kalah. Hal inilah yang membuat Hina jatuh cinta pada Takemichi. Mereka pun pulang dan janjian untuk ketemuan di Taman Umishita. Takemichi sangat senang karena agendanya sepertinya aman tanpa ada masalah. Namun dia mengingat kalau di masa depan Hina menangis karena diputuskan oleh Takemichi tanpa alasan yang jelas tepat di Taman Umishita. Dia pun bingung karena tidak menemukan sama sekali alasan untuk memutuskan Hina. Tiba-tiba saja Takemichi disapa oleh seorang lelaki yang ternyata adalah ayahnya Hina dan Naoto, yaitu Tachibana Misato. Mereka berdua pun ngopi di warkop, dan setelah ngobrol dengan begitu nyaman, tanpa diduga Misato meminta Takemichi untuk memutuskan Hina. Bukan tanpa alasan, sebagai orang tua, Misato hanya ingin yang terbaik untuk Hina. Dia tidak ingin putrinya berpacaran dengan bocah berandalan seperti Takemichi. Walau sangat mencintai Hina, namun Takemichi tidak bisa berkata apa-apa ketika Misato memastikan kalau Takemichi tidak akan melibatkan Hina dalam urusan organisasinya. Di waktu yang sudah dijanjikan, akhirnya Takemichi memutuskan Hina di Taman Umishita. Dia berbohong kalau ada gadis lain yang disukainya, dan saat ini dia sudah tidak menyukai Hina. Sontak saja Hina langsung memukuli Takemichi sejadi-jadinya. Dia pun menangis dan sangat membenci Takemichi. Setelah puas memukuli Takemichi, Hina lantas berlalu dengan kesedihan luar biasa, meninggalkan Takemichi yang terus terlentang diam di tempatnya. Takemichi pun berpikir, mungkin saja ada hubungan antara dirinya, Kisaki, dan Hina. Dia merasa kalau ini adalah jalan yang terbaik untuk semuanya. Namun setelahnya dia menangis. Tidak bisa dipungkiri kalau dia sangat mencintai Hina melebihi apapun. Sesaat kemudian, Takemichi menemui Chifuyu, Kisaki, dan Hanma yang sedari tadi menunggunya untuk menentukan rencana final. Kisaki mengungkapkan kalau tempat pertempuran besok adalah gereja Udagawa Shibuya. Untungnya Taiju beribadah di malam hari, saat tidak ada orang sama sekali. Disinilah tugas Takemichi adalah membujuk Hakai di dalam gereja, sementara yang lainnya akan mengalahkan Taiju di luar gereja. Chifuyu akan membuat Takemichi melepaskan semua amarahnya besok. Sementara Takemichi sendiri masih terdiam. Namun yang pasti, dia akan melindungi masa depan Hina dengan segenap kekuatannya. Pada keesokan malamnya, Hakai telah bersiap dengan seragam Black Dragon. Hari ini dia bertekad untuk menyelesaikan semua urusannya dengan sang kakak. Sementara itu Yuzuha yang lagi santai, tiba-tiba mendapatkan notifikasi pesan entah dari mana. Di hari penentuan ini, Chifuyu mendatangi Takemichi dan menyerahkan selempang putih peninggalan Baji Keisuke.
Dia pun memakaikan selempang tersebut pada Takemichi, dan setelahnya Takemichi menerima tongkat estafet kepemimpinan guna meneruskan perjuangan Baji sebagai Kapten Divisi 1 Toman. Mereka pun menemui Kisaki dan Hanma untuk bersama-sama menuju lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di lokasi, Takemichi akan membujuk Hakai sesuai dengan rencana. Sementara Chifuyu, Kisaki, dan Hanma akan menghadang Taiju di luar gereja. Chifuyu mengandalkan Takemichi dan meyakinkan kalau usaha keras ini pasti bisa mengubah masa depan menjadi lebih baik. Sesuai dugaan, Hakai benar-benar berada di dalam gereja. Dia agak bingung mengapa Takemichi berada di tempat ini. Takemichi sendiri mengungkapkan kalau dia berniat untuk menghentikan tindakan Hakai. Namun Hakai mulai marah dan dia tidak ingin dihentikan oleh siapapun. Dia bahkan mengancam akan membunuh Takemichi jika Takemichi nekat mengganggunya. Takemichi sendiri memahami kalau Hakai terpaksa melakukan rencana pembunuhan ini karena sikap intimidasi Taiju yang tidak manusiawi. Bagaimanapun juga, membunuh bukanlah solusi yang baik. Hakai lantas menyemprot Takemichi karena tidak paham masalah keluarganya. Hakai selalu dipukuli jika makanan Taiju tidak enak. Jika lupa memberi salam, maka Hakai akan duduk bersimpuh seharian. Dia juga ditendang hingga muntah darah jika tidak bangun tidur sebelum Taiju. Apalagi jika suasana hati Taiju sedang buruk, maka Hakai akan dipukuli jika menatapnya. Sekali lagi Hakai memperingatkan Takemichi untuk tidak ikut campur dalam urusan keluarganya. Dia pun memaksa Takemichi pulang. Namun Takemichi tetap bertahan dan dia mengungkapkan hubungannya dengan Hina yang telah putus. Walau bodoh dan lemah, tapi setidaknya hanya itulah yang bisa dilakukan oleh Takemichi untuk melindungi gadis yang dicintainya. Separah apapun jalannya, yang penting Takemichi tidak jadi pembunuh, agar nantinya tidak membuat Hina bersedih. Hakai pun tersentak ketika Takemichi menanyakan perasaan Yusuha tentang keputusan Hakai ini. Takemichi yakin kalau Yusuha pasti akan sedih jika Hakai menjadi pembunuh. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja Taiju muncul dan memasuki ruangan gereja sambil berdoa. Tentu saja Takemichi sangat terkejut mengapa Taiju bisa memasuki gereja tanpa ada masalah. Dia pun sangat kepikiran dengan kondisi teman-temannya di luar. Faktanya, ternyata Kisaki dan Hanma telah berkhianat. Mereka menghajar Chifuyu dan menyekapnya di sudut ruangan. Sejak awal Kisaki memang berniat untuk berkhianat dan tidak ingin bekerja sama. Dia hanya sangat senang ketika melihat orang lain tersiksa. Di dalam gereja, Hakai menyerang Taiju secara frontal dengan pisau di genggamannya. Sayangnya dia malah dicekik dan tidak berdaya di tangan Taiju. Taiju mulai serius dan berharap kalau Hakai benar-benar akan membunuhnya. Melihat kondisi ini, Takemichi sadar kalau Kisaki telah mengkhianatinya. Namun yang terpenting saat ini adalah keselamatan Hakai. Dia pun berteriak dan meminta Taiju untuk menghentikan tindakan buruknya. Taiju memang melepaskan Hakai, namun dia membokem Takemichi hingga terjungkal dan kesakitan. Takemichi sudah biasa dipukul orang, namun pukulan Taiju berada di level yang sangat berbeda. Sambil mencekik Takemichi, Taiju berniat untuk membuka rahasia terbesar Hakai. Namun saat itu tiba-tiba Yusuha datang dan menikam Taiju dari arah belakang. Sontak saja Taiju langsung memukul Yusuha hingga tersungkur. Dia pun mengumpat sejadi-jadinya dan melempar kursi panjang pada Yusuha. Untungnya kursi tersebut tidak mengenai Yusuha. Kedatangan Yusuha hanyalah untuk menyelamatkan Hakai dan mengakhiri penindasan Taiju. Hakai pun sangat marah pada Takemichi karena telah membocorkan rencananya pada Yusuha. Namun Takemichi memang tidak cerita pada siapapun. Dan faktanya, Kisakilah yang menghasut Yusuha untuk melakukan penikaman. Takemichi pun benar-benar sangat kaget dengan fakta ini. Dia jadi bingung. Jangan-jangan di garis waktu asli, Yusuha lah yang membunuh Taiju dan bukanlah Hakai seperti informasi yang selama ini diketahuinya. Luka tusukan di tubuh Taiju tidak fatal. Dia pun benar-benar sangat marah karena adik-adiknya berusaha menghabisinya. Dia selama ini selalu bekerja keras untuk Hakai dan Yusuha. Namun Yusuha langsung membantahnya karena Taiju hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan tidak peduli pada saudaranya. Selain itu, Taiju selalu memanipulasi perasaan adik-adiknya dengan kata keluarga. Protes Yusuha membuat amarah Taiju memuncak. Dia lantas memukul wajah Yusuha dengan keras hingga menabrak pintu gereja. Anehnya, Taiju menangis dan setelahnya akan benar-benar membunuh Yusuha yang saat ini masih tidak berdaya.
Taiju menegaskan kalau dia akan benar-benar membunuh Yuzuha. Yuzuha sendiri sudah tidak peduli. Dia bangkit dan berlari untuk mengalahkan Taiju. Taiju pun memukul Yuzuha dengan keras. Dia tidak peduli walau Yuzuha adalah seorang wanita. Hakai hanya bisa mematung di tempatnya dan tidak sanggup melakukan apa-apa. Takemichi pun terpaksa menghadang Taiju untuk menyelamatkan Yuzuha. Takemichi lantas meminta Hakai untuk bergerak karena nyawa Yuzuha dalam bahaya. Taiju pun memukul Takemichi dengan keras. Dia juga melempar kursi panjang pada pemuda tersebut. Situasi berbahaya ini membuat Takemichi sangat frustasi. Dia merasa aneh. Mengapa ada satu keluarga yang saling bertengkar hingga saling membunuh? Yuzuha pun menegaskan kalau ini adalah keputusan keluarganya. Takemichi pun sadar kalau di garis waktu yang asli, Yuzuha lah yang membunuh Taiju karena dihasut Kisaki. Hakai lantas melindungi Yuzuha, tapi karena Kisaki tahu kebenarannya, dia pun mengendalikan Hakai sesuka hatinya. Hal inilah yang membuat Hakai di masa depan berubah. Dia mengambil alih Black Dragon dan merusak Toman. Semua itu terpaksa dilakukannya untuk melindungi Yuzuha. Yuzuha pun kembali bangkit dengan menggenggam sebilah pisau. Sambil sempoyongan, dia bersumpah akan melindungi Hakai apapun yang terjadi. Tanpa diduga Mitsuya datang dan menggenggam pisau Yuzuha hingga tangannya berdarah-darah. Yuzuha pun melepaskan pisaunya dan setelahnya pingsan di pelukan Mitsuya. Setelah mengamankan Yuzuha, Mitsuya lantas menantang Taiju berduel. Dia sudah tidak peduli dengan janji gencatan senjata dengan Black Dragon sebelumnya. Yang jelas, Mitsuya sangat marah melihat perlakuan Taiju pada adiknya. Seburuk apapun adik-adiknya, harusnya Taiju bisa tertawa dan memaafkannya. Hal itu tentu saja karena itulah esensi sebenarnya dari seorang kakak. Mitsuya dan Taiju pun baku hantam. Keduanya saling pukul dan tidak ada satupun yang mengalah. Walau tubuhnya kecil, namun Mitsuya terus menekan Taiju dengan pukulannya. Sesaat kemudian, Chifuyu mendatangi Takemichi. Ternyata Chifuyu telah diselamatkan Mitsuya. Dan untuk berjaga-jaga, sebelumnya Chifuyu telah menghubungi Mitsuya. Pertarungan antara Taiju dan Mitsuya mulai tidak seimbang. Hakai agak ketakutan karena Mitsuya sudah babak belur. Dia pun meminta Mitsuya berhenti karena tidak ada peluang untuk mengalahkan Taiju. Tapi Chifuyu meminta Hakai untuk menenangkan diri. Bagaimanapun juga, saat ini Mitsuya sedang menunjukkan kebanggaannya di depan Hakai, di mana Mitsuya telah menganggap Hakai sebagai adiknya sendiri. Sikap pantang menyerah Mitsuya membuat Hakai sangat terkejut sekaligus khawatir. Namun Takemichi dan Chifuyu yakin kalau Mitsuya tidak akan kalah dari Taiju. Tanpa diduga, Inoue memukul Mitsuya dari belakang dengan menggunakan pipa besi. Sontak saja Mitsuya langsung tersungkur dan tidak sadarkan diri. Nampaknya Kokonoi telah membocorkan informasi penyerangan Toman pada Black Dragon. Hakai pun langsung histeris, sementara Takemichi dan Chifuyu benar-benar sangat geram. Keduanya pun bergerak untuk menyerang 3 petinggi Black Dragon. Tapi keduanya langsung dihentikan Mitsuya. Walau berkata baik-baik saja, faktanya Mitsuya sudah kepayahan. Dia meminta Takemichi dan Chifuyu tenang, walau saat ini kondisi memang tidak menguntungkan. Jika semuanya dikalahkan, Yuzuha pasti akan lebih menderita atau bahkan terbunuh. Intinya, mereka harus melindungi Yuzuha dengan kekuatan penuh. Mitsuya lantas meminta Takemichi dan Chifuyu untuk menghadapi Inoue dan Kokonoi, sementara dirinya dan Hakai akan menghadapi Taiju. Saat ini Hakai memang anggota Black Dragon yang tidak seharusnya membantu Toman. Namun Mitsuya meminta bantuan Hakai demi menolong Yuzuha, kakaknya sendiri. Mitsuya sangat yakin kalau Hakai lebih kuat dari Taiju. Saat itu juga Takemichi dan Chifuyu mulai menyerang Inoue dan Koko. Keduanya pun berusaha menahan duo Black Dragon demi memberikan waktu pada Mitsuya dan Hakai untuk menghadapi Taiju. Ketika Mitsuya berlari menyerang Taiju, sayangnya Hakai hanya diam di tempatnya. Hakai malah meminta maaf dan tidak berani menghadapi Taiju. Alhasil, Mitsuya pun langsung dilibas Taiju. Sementara Takemichi dan Chifuyu tersungkur karena tidak mampu menghadapi kekuatan Inoue dan Koko. Inoue pun memutuskan diam karena dia tidak mau menghadapi Chifuyu yang sudah babak belur. Demikian juga dengan Koko, di mana dia agak malas dengan pertarungan bodoh melawan Takemichi. Situasi buruk ini membuat emosi Hakai tidak terkontrol. Dia pun berteriak dan mengambil sebilah pisau di sampingnya untuk membunuh Taiju. Namun Takemichi langsung menghentikannya.
Sambil menggenggam pisau, Takemichi tidak ingin Hakai berakhir menjadi sampah yang tidak tertolong. Untungnya nasihat Takemichi membuat Hakai melepaskan pisaunya. Dengan serius, Takemichi akan memperlihatkan pada Hakai cara untuk mengalahkan Taiju. Dia tidak akan mundur, karena pantang menyerah adalah kebiasaannya. Pernyataan tegas Takemichi membuat Hakai benar-benar tersentak. Namun Taiju bukanlah lawan yang sepadan untuk Takemichi. Takemichi pun dibantai habis-habisan, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk mendaratkan satu pukulan pun pada Taiju. Walau darahnya bercucuran, Takemichi masih berdiri di hadapan Taiju dan dia yakin tidak akan kalah. Hakai meminta Takemichi berhenti karena Takemichi tidak akan mungkin menang. Demikian juga dengan Chifuyu, yang meminta Takemichi untuk menyudahi pertarungan karena mereka telah kalah. Saat itulah Takemichi mengeluarkan Leontin Clover pemberian Hina. Dia pun mengumpulkan segenap keberaniannya untuk melawan Taiju. Dia juga memastikan akan mengambil alih Black Dragon jika berhasil mengalahkan Taiju. Keputusan aneh Takemichi membuat Hakai dan Chifuyu sangat terkejut. Taiju yang tidak terima langsung memukul Takemichi berulang kali. Pun demikian, Takemichi tidak gentar dan terus melawan Taiju. Dia tidak peduli walau wajahnya berdarah-darah. Pertarungan yang tidak seimbang ini membuat Hakai sangat tertekan dan meminta Takemichi untuk berhenti. Takemichi tidak mau mengalah karena dia tidak memiliki apa-apa lagi. Selama ini dia sendirian dan tidak memiliki teman untuk sekedar berkeluh kesah. Awalnya kematian Sendo membuat Takemichi sangat sedih dan berusaha menanggung semua beban sendirian. Tapi sedikit demi sedikit dia mendapatkan apresiasi dari temannya. Bahkan Maiki dan Dragon yang merupakan petinggi Toman sangat mempercayainya. Semua teman-temannya pun berterima kasih dan sangat menyukainya. Walau sangat kepayahan, namun Takemichi begitu ngotot meladeni Taiju. Selama ada secuil kesempatan, dia akan berusaha untuk memperbaiki masa depan. Dia pun pada akhirnya berhasil mendaratkan pukulan pertamanya di wajah Taiju. Anehnya, Taiju langsung berlutut hingga membuat semua orang sangat terkejut. Di depan Hakai, Takemichi mengungkapkan kalau berjuang itu tidaklah menyakitkan. Hal yang paling menyakitkan adalah hidup sendirian. Takemichi berharap dia bisa berteman seterusnya dengan Hakai. Hakai pun langsung tertunduk. Dia lantas menangis dan meminta Takemichi untuk menyelamatkannya. Takemichi pun menerima permintaan Hakai dengan penuh senyuman. Namun disinilah duduk permasalahannya. Hakai memang ingin melindungi Yuzuha, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Taiju. Parahnya, justru Yuzuha lah yang selama ini selalu melindungi Hakai. Hakai benar-benar membuat pengakuan yang sulit dipercaya, di mana semua cerita dan janjinya hanyalah kebohongan saja. Hakai menceritakan semua hal yang dilakukan Yuzuha, seolah-olah dialah yang melakukannya. Tentu saja fakta ini membuat Takemichi dan yang lainnya agak terkejut. Hakai pun meminta maaf pada Takemichi karena telah melibatkannya. Awalnya Takemichi kesal dengan sifat pecundang Hakai, namun dia senang karena memiliki kesamaan dengan Hakai. Mitsuya pun memberikan nasihat pada Hakai. Memang sangat wajar kalau semua orang memiliki sifat lemah. Takemichi dan yang lainnya tidak akan meninggalkan Hakai hanya karena alasan seperti itu. Dan itulah esensi utama sebagai anggota Toman. Hakai pun sontak berteriak dan membuang seragam Black Dragon. Dia lantas meminta Takemichi, Chifuyu, dan Mitsuya untuk menyingkir karena mereka bertiga sudah babak belur. Hakai kini sudah tenang dan tidak takut lagi. Dia juga menegaskan kalau tidak akan pernah mengenakan seragam Black Dragon lagi. Sedetik kemudian, Hakai melesatkan pukulannya pada Taiju sambil menegaskan kalau dia adalah wakil kapten divisi 2 Toman. Dia lantas berduel dengan kakaknya tanpa rasa takut sedikit pun. Namun kondisi langsung berubah ketika Taiju benar-benar serius mengerahkan kemampuannya. Hakai pun dibuat tidak berdaya ketika Taiju melepaskan banyak pukulan kuatnya tanpa ampun. Dia juga memperingatkan Takemichi dan yang lainnya kalau mereka semua tidak akan bisa pulang hidup-hidup. Mau kabur pun juga percuma, karena seluruh gedung ini sudah dikepung oleh pasukan Black Dragon. Namun sedari awal Takemichi memang tidak berniat untuk kabur. Bila tidak menghancurkan Black Dragon, maka masa depan tidak akan berubah. Mitsuya sangat kagum pada Yuzuha, karena selama ini Yuzuha selalu berjuang melindungi Hakai. Yuzuha pun menangis penuh haru saat melihat perjuangan Mitsuya dan yang lainnya untuk melindungi Hakai. Beberapa saat kemudian, kaki Chifuyu cedera parah saat bertarung melawan Inui.
Mitsuya dan Takemichi nampaknya juga sudah mencapai batasnya. Kini hanya Hakai seorang yang masih bertahan. Dia lantas bertarung melawan Taiju dengan sangat serius. Walau babak belur, tapi luka Hakai sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka yang diderita Takemichi. Sesaat kemudian, semuanya mendengar deru knalpot motor CB250T milik Maiki. Dan benar saja, Maiki telah tiba di depan gereja dan melewati pasukan Black Dragon tanpa ada kendala. Takemichi cukup tenang, karena Maiki pasti datang untuk membantu. Namun Mitsuya tidak yakin, karena anggota Toman di tempat ini melanggar perjanjian damai dengan Black Dragon. Semuanya pun langsung terdiam ketika Maiki memasuki ruangan. Dengan senyuman lebar Maiki bertanya, apa yang sebenarnya telah dilakukan semua orang di dalam gedung ini. Maiki menyadari kalau anggotanya tengah bertarung melawan petinggi Black Dragon. Mitsuya lantas meminta maaf pada Maiki karena terkesan tidak bertanggung jawab serta melanggar perjanjian damai yang diaturnya sendiri. Awalnya Maiki hanya diam, namun setelahnya dia mengungkapkan kekesalannya pada Taiju, di mana Black Dragon telah mengganggu rutinitas Maiki mengendarai motor bersama Mitsuya. Wajah Maiki pun tiba-tiba berubah sangat dingin. Jika sampai Mitsuya tewas, maka kakaknya dan Baji pasti akan sedih. Takemichi pun mengingat pesan Kisaki, yang mana Maiki mulai melemah dan tidak bisa diandalkan lagi. Selain itu, Kazutora mengatakan kalau Maiki sudah berubah menjadi preman jahat yang sudah tidak mempercayai teman-temannya lagi. Takemichi hanya berharap agar Maiki tidak bertarung dalam kondisi yang tidak stabil seperti ini. Tanpa diduga, Taiju langsung menghantam Maiki dengan begitu keras. Pukulan keras Taiju sontak membuat Maiki tergolek di lantai dan tidak sadarkan diri. Semua member Toman pun sangat terkejut, sementara Taiju tertawa terbahak-bahak. Dia begitu bangga setelah berhasil menumbangkan Maiki yang tidak terkalahkan. Mitsuya yang tidak terima langsung maju untuk menghajar Taiju. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti setelah melihat Maiki bangkit kembali. Taiju pun agak kaget, sementara Inui meminta Maiki berhenti karena dia yakin kalau Taiju sangat kuat dan tidak terkalahkan. Shin pun flashback beberapa tahun yang lalu, tepatnya di sekolah reformasi Kanto Selatan. Saat itu Inui dan Koko masih kelas 3 SMP, dan geng Black Dragon generasi ke-9 telah dihancurkan oleh Tokyo Manji. Inui berniat untuk membangkitkan Black Dragon kembali, walau kondisinya tidak memungkinkan. Kokonoi pun meminta Inui menerima kenyataan dan melupakan Black Dragon. Pun demikian, Inui tetap bersikeras dan akan membangkitkan Black Dragon sendirian. Melihat tekad Inui, Koko pun mengajaknya untuk menemui Taiju di sekolahnya. Koko sangat yakin kalau Taiju mampu membangkitkan Black Dragon dengan kekuatannya. Keduanya pun sampai di lokasi dan menjemput Taiju yang lagi malas-malasan di dalam kelas. Mereka bertiga pun pergi ke belakang sekolah, dan setelahnya Inui langsung tawuran melawan Taiju. Inui sangat pede karena selama ini dia tidak pernah kalah dari siapapun. Namun sayangnya dia bertekuk lutut di hadapan Taiju. Inui pun mengakui kekuatan Taiju, dan dia menunjuk Taiju sebagai bos Black Dragon selanjutnya. Taiju sangat cerdas dan dia mampu menghasilkan banyak uang untuk membuat seragam Black Dragon. Dia juga mampu bertarung sendirian dan menghancurkan gerombolan preman dengan pukulannya. Menurut Inui, Maiki hanyalah kerikil kecil di hadapan Taiju. Semua orang benar-benar mengkhawatirkan Maiki. Taiju sendiri sudah merasa di atas angin dan menganggap Maiki begitu lemah. Namun secara tiba-tiba Taiju terkapar begitu saja. Semuanya pun sangat terkejut, terutama Inui dan Kokonoi. Dalam sekilas, ternyata Maiki melompat dan menendang kepala Taiju dengan begitu keras. Inui dan Koko akhirnya mengetahui kekuatan Maiki yang sebenarnya. Takemichi pun memahami kalau Maiki tidaklah seburuk yang dibayangkannya. Dia begitu yakin Maiki tidak akan jadi penjahat. Dengan senang, Maiki mengajak semua teman-temannya untuk menggeber motor dan konvoi di jalanan. Namun Taiju bangkit kembali dan memerintahkan Koko untuk memanggil 100 pasukannya di luar gedung. Bagaimanapun juga, Taiju tidak akan membiarkan Toman pergi begitu saja. Namun Koko agak terkejut, dan setelahnya berkata pada bosnya kalau Black Dragon telah dikalahkan. Taiju yang tidak percaya lantas berlari ke teras gedung, dan betapa kagetnya dia setelah melihat semua pasukannya dibantai habis oleh Draken seorang. Draken melapor pada Maiki bahwa Taiju tidak akan mampu bertarung lagi setelah kehilangan banyak pasukannya. Takemichi dan yang lainnya pun gembira setelah memastikan kalau Black Dragon benar-benar telah mati. Takemichi pun tenang
karena tidak ada satupun korban jiwa dalam insiden ini. Dan ini juga berarti bahwa misinya telah diselesaikan dengan baik. Dia pun langsung pingsan dan digendong Mitsuya. Berkat Maiki dan Draken, Black Dragon berhasil dikalahkan. Namun bagi Mitsuya, pemeran utama tawuran saat ini adalah Takemichi. Setelah kepergian Toman, Inui memutuskan untuk meninggalkan Taiju. Sementara Kokonoi tetap mengikuti jalan yang dipilih oleh Inui. Kekalahan yang begitu telak membuat Taiju terdiam 1000 bahasa. Hakai pun mengakui kalau Taiju adalah lelaki yang sangat kuat. Dia yakin suatu hari nanti Taiju akan bangkit kembali. Tapi hingga saat itu tiba, Hakai dan Yusuha tidak akan pernah tunduk lagi pada Taiju. Hakai pun berlalu, dan selama Taiju terus melakukan kekerasan pada keluarganya, Hakai tidak akan pernah berhenti untuk melawan. Yusuha lantas memberikan masukan pada Taiju untuk berubah menjadi sosok yang lebih baik. Sebenarnya dia sangat membenci Taiju dan berharap kalau kakaknya tersebut mati saja. Pun demikian, pada akhirnya Yusuha tetap menyayangi Taiju. Di sisi lain, Takemichi sadar dari pingsannya. Saat ini dia tengah dibonceng Maiki hingga badannya sakit semua. Maiki pun menghentikan motornya di sebuah tempat, dan tanpa diduga Takemichi malah bertemu dengan Hina. Pertemuan dengan Hina membuat Takemichi sangat canggung, apalagi dia telah memutuskan Hina tanpa alasan yang jelas. Scene pun kembali flashback, di mana Hina sangat kesal dengan sang ayah karena melarang hubungannya dengan Takemichi. Sikap egois Masato membuat Hina semakin sedih. Menurut Hina, walau Takemichi adalah berandalan, namun dia adalah sosok yang hangat dan baik hati. Dalam keadaan seburuk apapun, Takemichi pasti akan menolong Hina. Dia pun berlalu dan meminta pada Masato agar tidak menilai Takemichi dari tampilan luarnya saja. Sesaat kemudian, Hina keluar rumah dan berdoa di kuil. Tanpa sengaja dia malah bertemu dengan Emma. Keduanya pun duduk di taman dan saling bercengkrama. Emma pun akhirnya mengetahui masalah Hina dan Takemichi. Dia pun membantu Hina dengan menghubungi Draken. Sayangnya Draken dan Maiki tidak mengetahui keberadaan Takemichi. Namun Emma agak ngotot dan meminta Draken untuk menemukan Takemichi serta membawanya menuju kompleks apartemen Hina. Maiki pun memiliki firasat kalau Mitsuya sedang bersama Takemichi. Emma lantas mengajak Hina kembali ke apartemen. Namun Hina agak khawatir jika harus bertemu dengan Takemichi dan bisa-bisa dia bakalan menangis. Parahnya yang menangis paling keras adalah Takemichi. Dia sangat sadar kalau statusnya sebagai preman bisa membuat Hina dalam bahaya. Takemichi takut Hina terluka, apalagi dia telah berjanji untuk menyelamatkan Hina apapun yang terjadi. Hina pun memaafkan Takemichi. Dia juga meminta pada Takemichi untuk diajak ke kuil saat festival tahun baru. Sesaat kemudian, si Maiki mengajak Takemichi untuk motoran kembali. Dalam perjalanannya, Maiki mengisahkan kondisi keluarganya di mana dia dibesarkan tanpa orang tua. Maiki dan Emma memiliki kakak laki-laki yang berusia 10 tahun lebih tua, yaitu Shinichiro. Keduanya pun menganggap Shinichiro layaknya sosok bapaknya sendiri. Meninggalnya Shinichiro membuat Maiki sangat hampa dan merasa tersesat. Dia mulai kehilangan arah dan tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Shinichiro merupakan seorang bos geng, namun dia tidak bisa bertarung. Walaupun demikian, dia bisa menginspirasi banyak orang dan semua preman mengikutinya. Sosoknya nampak berkilau cemerlang ketika dia memimpin para berandalan tangguh di jalanan. Maiki merasa kalau dirinya lemah. Dia memuji Takemichi yang begitu tangguh, hingga membuat Takemichi sendiri agak kebingungan. Menurut Maiki, kemenangan dalam bertarung bukanlah hal yang penting. Yang paling penting adalah mampu mengalahkan diri sendiri. Maiki menilai bahwa Takemichi memang lemah namun tidak pernah mau menyerah. Dia bahkan tidak gentar menghadapi Black Dragon sendirian. Maiki pun memohon pada Takemichi untuk menyadarkannya ketika dia mulai goyah dan kehilangan arah. Tentu saja Takemichi langsung mengiyakan permintaan tersebut dengan suaranya yang lantang. Di sisi lain, Draken dan Mitsuya konvoi berdua. Mereka pun mengunjungi suatu tempat yang cukup bersejarah. Ternyata mereka mendatangi sebuah gang dengan tembok grafiti naga. Kisah pun kembali saat Mitsuya dan Draken masih bocah. Draken sangat menyukai grafiti naga buatan Mitsuya. Dia pun mengklaim gambar tersebut miliknya setelah memberikan karbidon pada Mitsuya. Setelah main bersama, Draken meminta Mitsuya untuk segera pulang ke rumah. Draken mengetahui kalau Mitsuya sangat mengkhawatirkan adik-adiknya. Mitsuya adalah anak yang baik, dan menurut Draken dia tidak cocok menjadi preman. Mitsuya pun terdiam,
Dan beberapa waktu kemudian dia menemui Draken untuk menegaskan tekadnya. Namun keduanya sangat terkejut karena kepala mereka ditato dengan pola naga yang sama. Draken pun meminta Mitsuya untuk memanjangkan rambutnya karena dia sudah menukar gambar naganya dengan Kalbidon. Mitsuya pun tersenyum ketika mengingat tentang insiden naga kembar ini. Dan sejak saat itu, Mitsuya selalu mengikuti Draken di balik punggungnya. Hari festival pun akhirnya tiba. Takemichi dan Hina nampak mengikuti festival tersebut dengan antusias. Sedetik kemudian, mereka bertemu dengan Mitsuya, Hakai, dan Yuzuha. Setelah Mitsuya dan Takemichi berlalu, Yuzuha lantas menceritakan pembicaraannya dengan Taiju 2 hari yang lalu pada Hakai. Taiju ingin membesarkan Hakai untuk menjadi lelaki yang kuat. Dia benci melihat Hakai yang begitu lemah. Dia juga sangat penasaran dengan Takemichi yang mampu mengubah Hakai. Padahal Taiju sendiri tidak mampu mengubah adik laki-lakinya tersebut. Taiju merasa kalau keberadaannya tidak diperlukan lagi di rumah ini. Dia juga mengakui kalau kekerasan bukanlah segalanya. Dia pun berpamitan pada Yuzuha dan tidak berniat untuk kembali lagi. Shin pun kembali di festival, di mana Hina dan Takemichi membeli Emma serta menuliskan harapannya pada plakat kayu tersebut. Semua teman dan sahabat nampaknya sangat penasaran dengan doa Takemichi. Emma tersebut pun terlempar di depan Maiki, dan ketika tahun baru menjelang, Maiki melemparkan Emma tersebut ke udara. Disinilah diketahui bahwa harapan Takemichi adalah bisa menjadi hero yang bisa menyelamatkan semua orang. Sementara itu di sebuah kapal pesiar, Hanma tidak menyangka kalau Takemichi berhasil menaklukkan Black Dragon. Dengan pikiran jahatnya, Kisaki tidak akan membiarkan semuanya berakhir baik seperti ini. Beberapa hari kemudian, Draken membuka pertemuan awal geng Tokyomanji yang dihadiri oleh seluruh member. Dalam pertemuan tersebut, Draken menjelaskan pada semua member tentang gencatan senjata antara Toman dan Black Dragon. Namun karena adanya perselisihan antara wakil Kapten Divisi 2 Toman dan pemimpin Black Dragon, maka gencatan senjata tidak bisa dipertahankan. Situasi ini pun membuat Kapten Divisi 2 Toman melakukan tindakan independen dengan menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, Maiki dan Draken juga turut andil dalam mengalahkan pemimpin Black Dragon beserta seluruh pasukannya. Draken pun memerintahkan Hakai maju ke depan, dan di depan semua member Hakai menjelaskan tentang kronologi serta asal-muasal masalahnya dengan Black Dragon. Mulai dari masalah keluarga, hingga akhirnya hal tersebut memicu bentrokan hebat antara Toman dan Black Dragon. Setelah mengakui kesalahannya, Hakai lantas meminta maaf di depan semua member. Sebagian besar para member agak bingung, karena mereka memang tidak mengetahui detail permasalahan ini. Namun Mocho yang merupakan Kapten Divisi kelima tidak mempermasalahkan hal tersebut. Apapun masalahnya, tidak akan berarti sama sekali jika semuanya telah berakhir. Kapten Divisi keempat yang biasa disebut Smiley juga sepemikiran dengan Mocho. Intinya dia ikut senang karena Toman telah membantai Black Dragon. Semua member pun memberikan support dan apresiasi pada Hakai, karena dia berani mengakui kesalahannya dengan bersikap kesatria. Sesaat kemudian, Draken memanggil Inui Seisu dan Kokonoi Hajime. Tentu saja hal ini membuat semua orang agak bingung karena Black Dragon seharusnya sudah buyar. Koko lantas menjelaskan bahwa Black Dragon generasi ke-10 sudah kalah dari Toman. Saat ini Koko dan Inui telah mengambil alih Black Dragon generasi ke-11, di mana geng ini akan bergabung di bawah kepemimpinan Kapten Divisi 1 Toman, yaitu Hanagaki Takemichi. Walaupun agak kaget, namun Takemichi hanya bisa pasrah menerima keputusan Maiki ini. Inui dan Koko siap membantu Takemichi semaksimal mungkin kapanpun kekuatan mereka dibutuhkan. Namun yang lebih penting dari itu semua, Maiki mengeluarkan Kisaki Teta dari tubuh Toman. Ternyata Chifuyu mengungkapkan semua pengkhianatan Kisaki pada Maiki, walau sejujurnya dia tidak menyangka kalau Maiki akan mengambil keputusan setegas ini. Selama ini Maiki tutup mata dengan metode busuk Kisaki dalam membesarkan Toman. Tentu saja Kisaki sangat terkejut mendengar hal ini. Dia pun kembali merayu Maiki dengan berbagai cara. Namun Maiki tetap tegas pada pendiriannya, dan setelah menjelaskan beberapa alasannya, Maiki pun langsung pergi meninggalkan Kisaki yang terduduk lesu begitu saja. Hanma yang tidak bisa membela Kisaki juga ikut berlalu, dan setelahnya Draken lantas membubarkan rapat. Pada keesokan harinya, Maiki memamerkan sebuah sepeda motor CB250T pada Takemichi. Motor yang biasa disebut babu ini ternyata adalah kembaran motornya Maiki. Maiki berkisah
Dulu Shinichiro menemukan mesin babu ini di Filipina ketika sang kakak sedang mencari spare part motor. Mikey dan Draken lantas mengumpulkan suku cadang mesin babu tersebut dan berhasil memperbaikinya. Tanpa diduga, Mikey malah memberikan motor keren tersebut pada Takemichi secara cuma-cuma. Dia dan Draken tidak bisa membiarkan Takemichi tidak memiliki tunggangan, apalagi saat ini status Takemichi adalah Kapten Divisi 1 Toman. Jelas saja hal ini membuat Takemichi tidak bisa berkata-kata. Dikarenakan Takemichi tidak bisa mengendarai motor, si Mikey lantas mengajaknya motoran di sekitar kompleks sambil latihan. Di sela-sela latihan, Mikey bercerita bahwa takdir telah menemukan Shinichiro dengan mesin babu. Shinichiro menemukan mesin babu ini di atas tumpukan rongsokan pada reruntuhan bangunan tidak beratap. Mikey dan Takemichi pun berjanji kalau suatu hari nanti mereka berdua akan pergi ke tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Takemichi dan Chifuyu terlihat santai di pinggiran kota. Setelah mengalami beberapa kejadian, akhirnya Black Dragon berhasil ditumbangkan dan mereka menjadi bagian dari Divisi 1 Toman. Kisaki dan Hanma yang merupakan sumber masalah utama kini telah didepak dari Toman. Chifuyu cukup memahami kalau misi Takemichi di timeline ini telah berakhir. Dia pun mengucapkan salam perpisahan pada Takemichi dan mengajaknya untuk bertemu lagi 12 tahun mendatang di masa depan. Takemichi pun menangis dan berterima kasih pada Chifuyu. Dia juga mengakui kalau Chifuyu adalah teman sejatinya. Takemichi lantas menemui Naoto di kompleks apartemennya. Dia meminta Naoto untuk selalu menjaga Hina apapun yang terjadi. Walau bingung, namun yang jelas Naoto pasti akan menjaga kakaknya. Keduanya pun berjabat tangan dan setelahnya Takemichi kembali ke masa depan. Namun sebelum itu, Takemichi masih menyempatkan diri untuk bertemu dengan Mikey dan yang lainnya. Dia berkata kalau Kisaki Teta adalah musuh terbesar Toman. Setidaknya itu kata-kata terakhir dari mendiang baji Keisuke pada Takemichi. Kapten Divisi 3 Toman bukanlah Kisaki, melainkan hanya Pahjin seorang. Pahjin, Mitsuya, Dragon, Mikey, dan Kazutora adalah harta karun baji. Takemichi pun meminta agar semua orang di sini tidak melupakan impian baji. Takemichi lantas meminta pada teman-temannya untuk foto bersama, karena selepas ini dia tidak akan bertemu kembali dengan mereka di timeline ini. Di masa depan, Takemichi menemukan dirinya tengah berada di sebuah lokasi yang tidak diketahui. Dia pun cukup tenang karena di garis waktu sebelumnya dirinya masuk penjara. Dia juga cukup yakin kalau Hina dalam keadaan baik-baik saja. Sedetik kemudian, Takemichi didatangi oleh seorang wanita yang tidak dikenalnya. Wanita tersebut lantas mengarahkan Takemichi ke tempat penerimaan tamu. Di sini Takemichi mulai menyadari kalau dirinya tengah menghadiri kegiatan pemakaman seseorang. Seorang wanita lainnya berterima kasih pada Takemichi karena sudah menyempatkan datang di pemakaman kakaknya. Setelah mengetahui kalau kedua wanita tersebut adalah Mana dan Luna, Takemichi pun langsung tersentak karena kedua wanita tersebut adalah adik temannya. Dia pun segera berlari kencang menuju rumah duka. Dan betapa terkejutnya dia ketika menemukan fakta kalau Takashi Mitsuya telah meninggal dunia. Takemichi benar-benar kalap. Dia pun berlari keluar dari rumah duka dan tidak mau menerima kematian Mitsuya. Parahnya, dia juga baru mengetahui kalau Hina telah tiada seperti pemberitaan sebelumnya. Dia sangat bingung dengan apa yang terjadi, padahal dia merasa sudah membereskan misinya dengan sangat baik di masa lalu. Saat terjatuh di jalan, tanpa sengaja Takemichi menemukan kunci kos-kosan lamanya. Setelah memasuki kamar kos, Takemichi pun sadar kalau selama ini dia tinggal di tempat tersebut dan bukan di kondominium mewah seperti kisah balik sebelumnya. Dia pun agak terkejut ketika menemukan foto bersama teman-temannya di meja. Saat itulah Naoto mendatangi tempat Takemichi. Naoto sadar kalau ingatannya telah ditimpa, dan itu artinya Takemichi dari masa lalu telah kembali lagi. Takemichi pun menanyakan tentang berbagai kejanggalan yang terjadi di zaman ini pada Naoto. Faktanya, Takemichi telah kembali ke masa lalu beberapa kali demi menyelamatkan Hina. Naoto pun mengungkapkan bahwa timeline saat ini adalah yang terburuk, di mana tidak hanya Hina saja yang meninggal, tapi juga seluruh anggota utama geng Tokyo Manji. Matsuno Chifuyu ditembak mati, Shiba Hakai dibakar hingga tewas, Mitsuya Takashi dicekik hingga mati, Ryu Gujiken mati ditikam, Hanemiya Kazutora dan Hayashida Haruki juga telah terbunuh. Bahkan Kisaki Teta yang merupakan sumber masalah sebelumnya juga ikutan tewas. Hingga saat ini, polisi tidak mempunyai petunjuk apapun dan pelaku pembunuhan masih belum tertangkap.
Naoto pun melanjutkan bahwa orang yang paling dicari atas kasus pembunuhan berantai ini adalah Sanumanjiro alias Maiki. Tentu saja Takemichi sangat terkejut dan tidak mau menerima penjelasan Naoto. Dia cukup yakin kalau Maiki tidak akan melakukan tindakan sekeji ini, apalagi semua korban adalah teman-teman terbaiknya. Naoto sendiri hanya ingin mengetahui kebenarannya, dan satu-satunya orang yang bisa mendekati Maiki hanyalah Takemichi, di mana dia adalah salah satu petinggi Toman yang masih hidup. Takemichi pun menceritakan kalau di masa lalu dia dan rekan-rekannya telah berhasil mengalahkan Black Dragon serta mengeluarkan Kisaki dari tubuh Toman. Dia jadi bingung, karena seharusnya semua rencana berjalan sesuai dengan harapan. Takemichi dan Naoto lantas memeriksa amplop surat yang berisi foto bersama geng Toman. Disitulah terlihat kalau surat tersebut ditujukan pada Takemichi dan dikirim oleh seseorang dari negara Filipina. Isi dari surat tersebut meminta Takemichi untuk segera datang ke suatu tempat di Filipina. Setelah melihat kunci babu, Takemichi pun sadar kalau Maiki yang menulis surat tersebut. Dia mengingat kejadian di masa lalu, di mana Maiki menceritakan asal-muasal mesin babu yang ditemukan Shinichiro. Tidak ingin membuang waktu, Takemichi dan Naoto langsung bertandang ke Filipina. Keduanya pun telah tiba di alamat yang tertulis di surat, di mana di hadapan mereka nampak reruntuhan bangunan yang cukup besar dan luas. Keduanya pun harus berpencar untuk mengecek bangunan tersebut. Takemichi agak tegang, karena ini mungkin pertemuan perdananya dengan Maiki di masa depan. Dia berharap kalau Maiki masih seperti dulu, walau sebenarnya dia tidak begitu yakin karena 12 tahun bukanlah waktu yang singkat dan bisa saja merubah sikap seseorang. Setelah berjalan beberapa saat, Takemichi menemukan lokasi rongsokan besi di mana dulu Shinichiro menemukan mesin babunya. Tanpa disangka, dia juga bertemu dengan Maiki di lokasi tersebut. Takemichi pun langsung menangis saat dia melihat sikap Maiki yang baik seperti dulu. Dia cukup yakin kalau Maiki tidak mungkin membunuh teman-temannya. Maiki lantas bertanya, mengapa Takemichi keluar dari Toman, padahal dia menginginkan kalau Takemichi selalu ada bersamanya dan berjuang bersama. Semenjak ditinggal Takemichi, Maiki tidak sanggup menahan perubahan dirinya. Ternyata jalan yang ditempuh Maiki adalah jalan kekerasan, di mana Draken dan Mitsuya harus bersimpuh serta memintanya untuk tidak melibatkan Takemichi lebih jauh lagi. Takemichi pun sangat kaget ketika Maiki mengakui bahwa dirinya lah yang membunuh Draken, Mitsuya, dan beberapa member utama Toman lainnya. Maiki lantas melempar sebuah pistol dan meminta tolong pada Takemichi untuk membunuhnya. Dia ingin semua kenangan bisa berakhir di tempat ini sesuai dengan impiannya. Jelas saja Takemichi tidak mau. Dia pun jadi semakin bingung. Padahal baru pertama kali bertemu, tapi Maiki malah memintanya untuk membunuh. Saat pertama kali melakukan pembunuhan, Maiki tidak merasakan sesuatu apapun. Dia pun sadar bahwa semua masalah rumit di dunia bisa dibereskan dengan cara membunuh dan memusnahkan semua orang yang mengganggu. Pikiran ngawur Maiki jelas membuat Takemichi geram. Dia langsung memegangi pundak Maiki dan mengatakan kalau Maiki tidak bisa bertindak seperti itu. Takemichi memohon agar Maiki menghentikan tindakan pembunuhannya, namun Maiki malah membanting Takemichi. Dia juga menodongkan pistolnya tepat di kepala Takemichi. Shin pun kembali menceritakan saat Maiki menodong Chifuyu. Di akhir hayatnya, Chifuyu mengingatkan Maiki tentang sosok Hanagaki Takemichi, di mana suatu hari nanti Takemichi pasti akan mencari Maiki. Takemichi akan terlihat seperti dulu, seperti habis melompati waktu. Chifuyu meminta Maiki untuk memandang mata Takemichi, karena mata tersebut tidak akan pernah bohong. Dia juga meminta agar Maiki bisa mempercayai Takemichi sepenuhnya. Chifuyu pun akhirnya terbunuh di tangan Maiki. Maiki sendiri mulai menangis karena tidak tahan dengan tatapan Takemichi. Dia meminta Takemichi untuk segera membunuhnya, atau yang terjadi malah sebaliknya, Takemichi yang akan terbunuh. Ketika Maiki hendak menghabisi Takemichi, untungnya Naoto segera datang dan menembak Maiki duluan. Naoto pun menyadari bahwa pistol Maiki masih terkunci, dan nampaknya dia tidak berniat untuk membunuh Takemichi. Tangis Takemichi pun menjadi-jadi ketika dia melihat kondisi Maiki yang bersimbah darah. Maiki berterima kasih pada Naoto karena dia memang ragu Takemichi bisa membunuhnya. Sambil menangis, Takemichi berjanji untuk kembali ke masa lalu dan mengubah masa depan hingga kejadian buruk seperti ini tidak akan terjadi. Namun Maiki tidak percaya dan mengira kalau Takemichi berbohong demi menghiburnya saja. Pun demikian Maiki cukup senang, dan setelahnya dia tersenyum
serta menghembuskan nafas terakhirnya di pelukan Takemichi. Takemichi pun mengingat semua kenangan terbaiknya bersama Maiki. Tatapan matanya begitu tajam dan menyiratkan perjuangan tiada henti demi mengubah masa depan menjadi lebih baik. Scene pun kembali 12 tahun yang lalu, di mana saat itu Chifuyu menemukan Takemichi yang sedang memukuli sebuah ban bekas di tengah guyuran hujan. Disinilah diketahui kalau Takemichi sedang latihan fisik untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Menurut Takemichi, bila dia tidak menjadi lebih kuat, maka masa depan tidak akan bisa berubah menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkannya. Mendengar penuturan ini, membuat Chifuyu sadar kalau sosok di hadapannya adalah Takemichi dari masa depan. Dia pun sangat terkejut ketika mendengarkan penjelasan Takemichi tentang para nasib para petinggi Toman yang terbunuh di masa depan. Parahnya, mereka semuanya tewas di tangan Maiki. Takemichi pun sangat membenci dirinya sendiri, karena di masa depan dia keluar dari Toman dan dilindungi oleh semua teman-temannya. Untuk bisa bertahan di Toman, mau tidak mau dia harus diakui oleh semua teman-temannya. Takemichi terus berlatih dan memukuli ban hingga kedua tangannya berdarah-darah. Chifuyu pun agak kaget karena Takemichi telah memukuli ban tersebut seharian penuh. Dia lantas mencoba menghentikan tindakan bodoh Takemichi, walau sayangnya dia tidak digubris sama sekali. Dikarenakan sudah tidak bisa dinasehati, Chifuyu pun langsung menarik jaket Takemichi hingga terjatuh. Dia lantas meminta Takemichi untuk mendinginkan kepalanya sejenak. Takemichi lantas menangis karena memang dia tidak mengerti bagaimana caranya untuk menyelamatkan semua teman-temannya. Dia benar-benar menemui kebuntuan dan tidak memiliki satupun petunjuk. Selain itu, Maiki telah meninggal dalam pelukannya, yang tentu saja hal ini membuat Takemichi semakin tertekan. Namun terlepas dari itu semua, Chifuyu mengungkapkan rasa bahagianya karena bisa berjumpa kembali dengan Takemichi, di mana sebelumnya dia mengira tidak akan bisa bertemu lagi. Chifuyu pun juga memutuskan untuk menjadi lebih kuat demi mengalahkan Maiki, walau dia cukup tahu diri kalau Maiki sangatlah kuat. Pun demikian, yang mampu mengalahkan Maiki hanyalah dirinya dan Takemichi saja. Setelah hujan mereda, Takemichi berterima kasih pada Chifuyu karena perasaannya sudah lebih baik. Takemichi menganggap Maiki sebagai seorang teman yang baik. Maiki juga merupakan sosok yang paling peduli dengan teman-temannya. Jika Maiki menderita, Takemichi akan selalu siap sedia dan mendukungnya dengan sekuat tenaga. Di hadapan Chifuyu, Takemichi memutuskan untuk tidak kembali ke masa depan sebelum menjadi pemimpin Toman. Dan ini merupakan balas dendam terakhirnya. Chifuyu sendiri akan selalu mendukung semua keputusan dan langkah Takemichi ke depan. Adegan pun berpindah di gedung pencakar langit kota Yokohama, yang mana saat itu muncul untuk pertama kalinya sosok bos geng Tenjiku yang bernama Kurokawa Izana. Selain itu, tanpa diduga Kisaki dan Hanma muncul di hadapan Izana demi bergabung dengan Tenjiku untuk melakukan balas dendam pada Toman. Seminggu kemudian, Mizo Middle Five yang merupakan sahabat Takemichi nampak jalan-jalan bersama di pusat kota Shibuya. Ketika Takuya dan Akun pergi ke toilet, Yamagishi dan Makoto malah terlibat masalah dengan tiga pemuda hanya karena senggolan. Adu mulut pun tidak terhindarkan dan mereka semua hampir adu jotos. Dengan congkak, Makoto berkuar-kuar kalau dirinya adalah member Toman. Dia juga berbohong kalau Yamagishi adalah kapten divisi 1 Toman. Mendengar nama Toman, jelas saja membuat tiga pemuda tadi meminta maaf dan lari tunggang langgang. Namun masalah tidak serta-merta berhenti di sini, karena ada beberapa member geng Tenjiku yang menyatroni Yamagishi dan Makoto. Di sisi lain, Takemichi dan Chifuyu pergi ke stasiun Shibuya. Namun Chifuyu langsung mundur ketika mendengarkan ide gila Takemichi untuk mengalahkan preman Yokohama hanya demi mencapai puncak dunia para preman. Takemichi yang kesal pun berlalu begitu saja. Namun sedetik kemudian, Chifuyu malah bertemu dengan Yamagishi dan Makoto yang sudah babak belur dan ngos-ngosan seperti habis dihajar massa. Takemichi sendiri agak kaget saat melihat banyak preman berbaju merah-merah yang tidak lain adalah geng Tenjiku di mana mereka baru saja turun dari kereta. Salah seorang preman yang sadar kalau Takemichi juga seorang berandalan lantas menghentikan Takemichi. Lelaki tersebut sengaja mencari member Tokyo Manji untuk dihajar. Tanpa diduga, Akun telah tertangkap dan dipukuli. Namun dia berbohong dan mengatakan kalau Takemichi bukanlah anggota Toman. Bodohnya Takemichi langsung menyapa Akun, hingga membuat preman Tenjiku hendak menghajarnya. Untungnya saat itu Chifuyu datang dan menendang lelaki Tenjiku tersebut. Chifuyu lantas meminta Takemichi dan Akun untuk segera pergi dari TKP, sementara dia nanti akan segera menyusul. Takemichi yang menggendong Akun sangat bingung dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia lari terbirit-birit menghindari amukan puluhan preman Tenjiku.
Semesta benar-benar mendukung ide gilanya untuk membuat masalah dengan preman Yokohama. Chifuyu sendiri nampak masih baku hantam dengan banyak preman. Walaupun tangguh, namun Chifuyu harus tumbang ketika salah seorang petinggi Tenjiku yang bernama Kanji Mochizuki alias Mochi menghantam mukanya. Dengan kasar, Mochi meminta semua pasukannya untuk membantai semua member Tokyo Manji. Takemichi masih dikejar oleh pasukan Tenjiku hingga keluar stasiun. Di tengah jalan, Yamagishi dan Makoto langsung membantunya memasuki sebuah gedung. Pun demikian, preman Tenjiku terus mengejar dan menendangi pintu gedung tersebut. Sebelum terkepung, mereka pun memutuskan kabur lewat pintu belakang. Makoto pun mengakui kalau semua ini adalah kesalahannya. Dia hanya tidak mengetahui kalau geng Tenjiku tengah mengincar Toman. Dia dan yang lainnya langsung diserang begitu saja saat menyebutkan nama Toman. Yamagishi dan Makoto terpisah dengan Takuya, sementara Akun menjadi bulan-bulanan Tenjiku. Akun mengungkapkan bahwa Tenjiku adalah geng yang sangat berbahaya. Selain itu, 300 member Tenjiku sengaja datang ke Tokyo untuk membuat onar. Jelas saja Takemichi sangat shock dan dia kepikiran dengan keadaan Chifuyu. Dia pun meminta 3 sahabatnya untuk segera pergi ke base camp Toman, sementara dia memutuskan kembali untuk menolong Chifuyu. Namun di tengah jalan, Takemichi langsung dihantam oleh preman Tenjiku. Dia pun dipukul dan ditendangi habis-habisan. Namun Akun segera datang untuk menolongnya. Yamagishi dan Makoto juga tidak ketinggalan. Bagaimanapun juga, Takemichi adalah kapten divisi yang harus dilindungi dengan sekuat tenaga. Mereka bertiga sangat bangga menjadi anggota Toman divisi pertama, dan mereka tidak akan meninggalkan temannya kesusahan begitu saja. 4 sekawan ini akhirnya mengerahkan segenap kekuatan untuk menghadapi preman Tenjiku. Sayangnya semua usaha mereka nampak sia-sia karena pasukan Tenjiku terus datang tanpa henti. Akun dan Makoto telah mencapai batasnya. Yamagishi malah tidak bisa bangun dari tempatnya tersungkur. Takemichi sendiri sudah ngos-ngosan. Di dalam hatinya dia lantas bertanya-tanya, siapakah yang mengendalikan geng Tenjiku yang sebenarnya? Apalagi dia tidak pernah mendengar nama geng tersebut di masa depan ataupun di masa lalu. Saat itu muncullah seorang lelaki yang membuat Takemichi sangat terkejut dan kehabisan kata. Tentu saja lelaki tersebut adalah Kisaki Teta, yang saat ini menggunakan seragam merah geng Tenjiku. Takemichi kembali terkejut ketika Kisaki menyapanya dengan sebutan pahlawan. Dia pun mengingat tentang insiden kelam di masa depan, di mana Kisaki menodongnya dengan pistol setelah membunuh Chifuyu. Dengan tatapan tajam, Kisaki akan memulai sejarah insiden Kanto yang begitu kelam.